Kalau negara tidak mengakui itu, hapus saja itu salah satu pilar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kunci masuk masyarakat tidak betul, biar Dirjen turun, Pak Presiden Jokowi waktu itu turun. Tapi apa? Garam tak paku di tempat. Kembali lagi di CI Podcast. Oke, CI viewers, hari ini saya di tempat yang luar biasa spesial. Saya saat ini bertamu di rumah pribadi salah seorang mantan Bupati Kabupaten Kupang, Bapak Ayub Tito Eki. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Ya, sehat-sehat Bapak? Sehat. Sehat. Sehat Pak Einstein. Sehat Bapak. Pak Einstein dengan teman-teman. Sehat Bapak. Terima kasih. Minta maaf Bapak, kita sudah mengganggu untuk kita ajak podcast sama-sama. Oh ya, terima kasih. Ya, dengan senang hati. Oke Bapak, untuk kali ini saya ingin kita sedikit berbincang Ya. mengenai permasalahan batas. Ya. Boleh Bapak ya? Boleh sekali. Oke. Nah, melihat situasi yang sekarang, ini terkesan perbatasan kita sama Timor Leste ini belum selesai-selesai juga nih Bapak. Ya. Kira-kira menurut Bapak faktor apa saja sih yang menjadi permasalahan, dan di masa pemerintahan Bapak kemarin itu kira-kira pengurusan perbatasan seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin saya harus mulai dengan statement awal bahwa perbatasan ini itu seperti penyelesaian berputar-putar di tempat dan ya seperti bermain-main saja. Padahal menurut saya dalam kedudukan sebagai bupati, tapi dalam kedudukan juga sebagai tokoh adat dari suku Pitai, dari Mutis, tapi juga sebagai akademisi. Saya anggap bahwa apa yang saya lakukan pada masa saya itu prosesnya sudah sampai di ambang batas. Tinggal ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui tindakan politik. Tindakan politik model apa? Nanti saya sarankan, karena waktu itu berakhir di akhir masa jabatan saya. Kalau waktu itu saya belum selesai sama sekali, itu saya sudah lakukan istilahnya sudah sampai di meja negara. Oke. Nah, tapi sekarang terkesan, ya pertama saya harus memberikan rasa hormat dulu kepada Pak Danrem Kupang saat ini. Saya pernah melihat pernyataan beliau berdiri bersama orang tua sebagai Danrem, tapi juga sebagai orang Timor. Dia mau supaya batas negara itu di Sungai Nuaibesi. Dan itu dulu yang saya berjuang itu seperti itu. Karena waktu kami pertemuan di Bandung itu antara Timor Leste dan Indonesia. Kawasan eksklav Ekus ya? Ya, untuk segmen Naktuka, batas negara segmen Naktuka. Lalu waktu itu kami ada di sana malam persiapan untuk besok bersama-sama dengan pemerintah Timor Leste, dalam hal ini Waikusi. Ada dua hal yang saya pertanyakan. Setelah saya mendengar paparan dan saya tahu bahwa batas itu kenapa dia tetap menjadi masalah, karena klaim batas harus mengikuti batas yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda dan Portugal pada saat itu. Itu ditetapkan tidak salah tahun 1900 berapa. Saya ada catatan tapi saya tidak pegang. Yaitu batas bukan di Sungai Nuaibesi, tapi dia masuk yang sekarang Naktuka itu di bagian Amfuang, itu diklaim mereka punya. Bahkan terakhir mereka buka peta lagi, batas yang dituntut oleh Timor Leste harus masuk
termasuk perumahan permukiman yang ada di Waipouli di bagian Amphoang. Nah, waktu kami persiapan saya bilang begini, kalau kita bertengkar karena tuntutan mengikuti tuntutan Timor Leste bahwa harus berdasarkan keputusan kesepakatan antara dua negara penjajah yaitu Portugal dan Belanda. Pertanyaan saya, kalau kedua negara itu buat keputusan tapi sudah diusir kembali ke negara masing-masing, apakah layak kita pertahankan keputusan mereka? Apakah layak? Sementara sebelum kedua bangsa itu datang, masyarakat adat Amphoang dan Ambeno sudah ada batas yaitu di Nuaibesi. Jadi sebelum datang dua bangsa itu kita punya batas sudah jelas yaitu di Nuaibesi. Setelah kedua penjajah itu datang, mereka bongkar bangkir dan mengadu domba kita, lalu menetapkan batas di luar, lalu pasang itu pilar-pilar di luar batas adat sebenarnya. Nah sekarang sudah pergi ke sana, sudah pulang ke negara mereka. Lalu kita di sini, Timor Leste sudah jadi negara merdeka, Indonesia negara merdeka. Kenapa kita tidak menghormati masyarakat adat, keputusan adat? Lalu kita harus pertahankan itu keputusan pada pemerintah. Itu pertama. Nah, yang kedua, di manakah? Karena waktu itu banyak tentara. Konsep pertahanan negara yang sering didengung-dengungkan. Sejengkal tanah pun tidak direlakan diambil oleh bangsa lain. Ya Timor Leste kami sama-sama, orang Waikusi itu keluarga-keluarga kami, tapi bendera mereka sudah negara lain. Lalu kemudian mereka masih mau mengambil Naktuka. Di manakah konsep pertahanan yang didengung? Sejengkal tanah itu bukan satu jengkal, betulan, jauh dan besar dan tanah yang subur. Kenapa kita tidak pertahankan? Setelah saya omong itu, akhirnya situasi agak sedikit dia meredup. Lalu habis itu dia bilang, apakah besok sebelum kita bicara Pak Ayub bisa omong itu, tapi omongnya nanti kita skors, kita buka, kita skors dan bisa bersepakat sehingga tidak menjadi ribut. Saya bilang saya siap. Lalu ada bukti itu yang saya ingat persis Pak Kain Maus, karena waktu itu dia sebagai kepala perbatasan dia ikut kami di sana dan dia bisa jadi saksi. Nah lalu kemudian besok sudah bersama orang Timor Leste, lalu kemudian dibuka, habis itu dikasih kami waktu untuk coba berbicara dari hati ke hati. Dong tawarkan waktu, mau 1 jam, mau lebih, Pak Ayub tentu kemudian. Saya bilang 1 jam saja, waktu terlalu banyak bagi saya. Besok dibuka, lalu kemudian kami turun ke lantai 1. Nah, kami turun ke lantai 1, lalu kemudian kami mulai omong. Kami putuskan omong pakai kita punya bahasa. Karena saya punya bahasa Amphoang sama dengan bahasa yang dilakukan di orang Waikusi itu, Ambeno itu. Saya mulai, orang tua dong, apakah sebelum datang penjajah Portugal dan Belanda, apakah kita sudah punya batas antara Ambeno dan Amphoang? Bilang ada. Setuju tidak bahwa batas itu ada di Nuaibesi. Noel itu sungai. Jadi kata Noel itu bahasa Timor itu artinya sungai. Jadi di sana, dia bilang betul di sana. Pertanyaan berikut, apakah waktu batas di situ Ambeno tidak makan di sini, tidak boleh datang sini untuk makan, kita tidak boleh ke sana? Dibilang tidak, batas ada karena ada prinsip adat. Pikat tuan esan tapi amnat itu oke. Artinya tanah itu siapa punya harus jelas, tuannya jelas. Tapi kalau ada makanan di situ itu kita punya semua, siapa saja, orang pendatang juga makan di situ. Itu konsep dalam nilai budaya Timor seperti itu. Jadi mereka mengakui batas ada di sungai, mereka datang makan di sini pergi, jadi kekeluargaan tetap ada. Nah, lalu pertanyaan berikut. Nah, sekarang kita tegang karena pemerintah Dili dan pemerintah Jakarta mau mempertahankan batas, mau membela batas itu sesuai dengan kesepakatan Portugal dan Belanda. Nah,
Jadi bagaimana? Mau ikut penjajah punya mau atau ikut kita punya orang tua? Semua bilang kami ikut kita punya adat supaya kita damai. Berteriak sudah. Omong sekitar 10 menit sudah habis. Kami mulai ribut. Lalu orang pikir kami berkelahi. Pak Danrem waktu itu mantan, di waktu itu sudah mantan Danrem ini Pak Edison Napitupulu. Dan dia itu yang selalu percaya saya ikut dalam hal ini. Dia turun, dia bilang, wih bagus kami senang. Lalu ada pertanyaan dari Pak Edison Napitupulu waktu itu. Pak Ayu, kalau keputusan seperti ini, tapi apakah keputusan adat ini didengar oleh dunia internasional? Saya bilang saya punya pikiran bisa, saya punya cara untuk yakinkan mereka. Nanti saya usulkan begitu. Dan ini yang saya mau usulkan tindakan politiknya ke arah sana. Lalu kami naik kembali dan di atas pembicaraan tidak jauh. Lalu apa yang kami putuskan saat itu ialah bahwa akan tindakan adat melegalkan keputusan yang saya omong ini, dan yang legalkan itu bukan saya atau siapa, tetapi melalui satu upacara adat. Upacara adat antara orang Ambeno dan orang Amfoang dihadiri oleh dari Dili dan dihadiri dari Jakarta. Maka akhirnya kami tetapkan itu penetapan upacara adat di sana. Upacara adat di sana saya tidak hadir karena saat itu saya dipanggil ke Jakarta untuk satu urusan penting. Tapi sebelum saya ke sana, saya pusing siapa yang bisa dia harus bisa tuntun sesuai dengan apa yang saya mau. Saat itu saya pergi cari Pater Pizzalu. Saya cari dia. Nah itu orang saya sangat percaya dia karena begitu saya omong apa dia cermati. Kalau dia sudah cermati omong seperti apa yang kita. Maka Pak Pater Pizzalu bersama orang tua dan orang tua satu itu Pak Tarsi ya, Pak Tarsi Taninas ya, itu di TTIU di naik kakek, tapi dia dengan saya kami satu. Kami satu bersama dengan orang-orang Amfoang waktu itu ada, dan keputusan inilah ini yang dihasilkan. Jadi melalui satu upacara adat, orang Ambeno tahu, hadir juga Liurai Malaka, ini semua tanda tangan bahwa batas di sungai, lalu keputusan ini nanti sosialisasi di Timor Leste, sosialisasi di Indonesia, diharapkan ya pemerintah Waikusi dan Timor Leste undang kita juga omong hal yang sama, tapi sudah tanda tangan. Menteri luar negeri dari Timor Leste sudah tanda tangan, Menteri luar negeri Indonesia sudah tanda tangan. Lalu kemudian kenapa tidak ada mereka sudah tanda tangan, itu tanda sudah oke. Batas di sungai. Nah sekarang lalu kemudian kenapa harus upacara adat lagi? Kalau tuntut orang Amfoang bikin upacara adat, itu namanya mempermainkan adat. Ini keputusan adat. Keputusan adat yang sudah final. Ditandatangani oleh orang Jakarta, banyak datang hadir. Lalu kemudian kenapa orang Jakarta juga tidak memfasilitasi kelanjutannya? Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dari Waikusi hadir. Kenapa tidak fasilitasi kelanjutannya? Jadi di sini masyarakat adat sudah final dengan pemerintah daerah. Saya waktu itu sebagai bupati sudah finish. Lalu tindak lanjut apa yang diharapkan supaya dia final? Karena waktu itu Pak mantan Danrem Pak Edison Napitupulu dia bilang bagaimana supaya kesepakatan adat ini bisa diterima. Saya bilang begini Pak Edison, caranya ialah masyarakat adat buat laporan kronologis sampai dengan keputusan. Tujukan kepada Bupati Kupang. Waktu itu masih saya. Nah habis tapi sudah akhir, jadi akhirnya saya turun. Harusnya begitu saya turun, mereka buat dan atau ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten supaya memberikan arahan. Karena kalau tidak memberikan arahan ya mereka tidak tahu mau buat apa. Akhirnya diterlantarkan seharusnya. Nah sekarang saya sebagai masyarakat adat saya turun, tapi saya bisa tindak lanjuti ini dengan cara
Kalau masyarakat Amfoang yang batas, jangan hanya berkuar-kuar yang tadi bilang dong omong itu, bahwa kami tuntut tapi tidak ada tindak lanjut, itu sama dengan burung bersiul di mana-mana. Caranya ialah kalau mereka ini ya datang dengan saya akan siap membuat laporan kronologis tindakan penyelesaian dari awal sampai menghasilkan ini, dan laporannya kami tujukan kepada bupati, dan nanti kemudian tindak lanjut laporan ini ialah meminta DPRD Kabupaten Kupang sidang khusus mengesahkan batas ini ada di Nuebisi. Jadi ada produk hukum di tingkat kabupaten mengesahkan ini. Dasarnya mengesahkan laporan ini. DPR membuat keputusan ya bahwa sesuai dengan keputusan masyarakat adat yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor Leste, ini batas. Nah, sesudah itu dari hasil keputusan DPR itu, pemerintah Kabupaten Kupang membuat laporan kepada presiden melalui gubernur supaya sampai di presiden akan berkomunikasi, dan saya pikir ini tidak bisa ditawar lagi, mau dirapatkan lagi, karena keputusan adat masyarakat adat yang berbatasan dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak boleh disidangkan lagi, tapi ditindaklanjuti, dilaporkan ke PBB. Ini batas sesuai kesepakatan adat, supaya ya PBB meratifikasi, artinya mengesahkan ini. Jadi tuntas, tidak perlu lagi, jangan permainkan masyarakat adat. Ya, jadi saya minta saudara-saudara yang di Amfoang yang tadi bilang buat pernyataan, ya kalau tahu saya juga bagian dari masyarakat adat itu, datang dengan saya siap buat laporan, karena saya tahu. Tahun 2009 begitu saya jadi bupati, 2009 dilantik pada 25 Maret 2009, mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan saya turun ke lokasi. Saya mau tahu permasalahan apa, karena saya dengar batas bukan ada di sungai tapi kasih geser ke sini. Padahal saya masih kecil sebagai orang turunan Pitai, saya tahu batas itu bukan geser ke sini sehingga Naktuka masuk sana, tapi batas itu di Nuebesi. Nuebesi itu dalam legenda, dalam cerita kuno itu, yang Pulau Batek itu dalam bahasa adat kami Fatu Sinai, dia pun nama sesungguhnya adalah Fatu Sinai. Dia waktu itu tempel di Gunung Mutis, tapi karena dia kena Sinai, dikena maki, dia akhirnya melepaskan diri dan dia bergulir masuk ke laut. Dan itu adalah daerah sungai, itu adalah dia pun jalannya itu membatasi antara orang Ambeno dan orang Amfoang. Nah, saya tahu begitu. Lalu kemudian saya dengar katanya orang Timor Leste sudah duduk di situ. Saya turun, saya mau tahu, saya mau saksikan. Waktu saya datang ada tentara penjaga perbatasan, dia bilang tidak bisa masuk Bapak karena jangan sampai berbahaya. Saya masuk, saya orang tua, saya masuk, bukan hanya sebagai bupati. Nah, saya masuk, saya ketemu mereka masing-masing satu persatu. Saya tanya, lu pun nama siapa? Lu dari mana? Lu pun nama siapa? Di akhirnya dia kasih tahu dia pun marga satu-satu. Saya tulis waktu itu, cuma catatan saya tidak simpan. Nah, dari nama-nama itu, mereka bukan orang Amfoang, mereka bukan orang Waikusi, mereka orang TTS. Siapa yang taruh mereka di sana? Lalu kemudian, nanti akhirnya sudah mulai berkembang, lama-lama menjadi 60-an, menjadi berapa, sekarang sudah berapa saya tidak tahu. Jadi itu sudah dipolitisasi. Sudah dipolitisasi. Apalagi saya pernah dengar ada kesepakatan ya antara Wiranto mewakili Indonesia dengan Sanana. Saya tidak peduli mau siapa dan siapa. Hak batas antara Waipoli dengan Waikusi itu adalah hak masyarakat adat. Ingat,
Kalau negara tidak mengakui itu, hapus saja itu salah satu pilar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Menghormati kami sebagai orang Timur. Ya walaupun dibilang kook, tapi kami juga punya kearifan tersendiri. Harus hormati. Batas itu ada di Nuebesi. Saya setuju dengan Pak Danren. Itu karena dia orang Timur, juga dia menghormati ini. Cuma tindakannya jangan Pak Danren dorong untuk kembali bikin upacara adat. Tapi tindakannya ialah nanti sekarang orang Amfoang ketemu saya sendiri akan buat laporan, tujukan kepada bupati, tujukan supaya bupati berkoordinasi, nanti tujukan kepada bupati dan ketua DPR sama-sama tindak lanjuti dengan tindakan politik, yaitu buat nanti saya sarankan jelas supaya ini mau jalankan atau tidak itu hak mereka. Tapi kalau itu dijalankan sampai dibuat keputusan, ya dalam 100 hari itu lebih baik lagi. Ini kan cara tindakan politik menindaklanjuti, karena tindakan politik jauh lebih artinya membawa itu adat, tapi juga tidak boleh mengabaikan adat. Adat sudah buat satu produk yang pasti jelas. Ya, ini ada yang tanda tangan ini saya sebut ya. Yang tanda tangan ini Dominikus Kloete Seran Liurai itu di Malaka. Lalu yang tanda tangan Beon Sila itu Beon Sila ini Amadeo Sonbai itu dari Sonbai. Lalu Beon Sila itu Antonio Hermenegildo da Costa itu dari Oekusi. Lalu kemudian Avosila Robimano. Ini kan sudah hadir 4, ya sebenarnya ada 4 raja. Lalu moderator Petrus Salu, Pater Petrus Salu, SVD, Antonia Ulan itu moderator dari Timor Leste. Lalu moderator juga ini akademisi Pak Primus Lake. Lalu disaksikan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Anak Widagdo, atas nama Departemen Luar Negeri dan Kerjasama Demokratik Republik Timor Leste Uswaldo Gaspar. Mereka sudah ada, dan waktu itu banyak orang dari Jakarta banyak yang dokumentasi kok. Artinya ini sebenarnya tinggal ditindaklanjuti saja. Tindakan ini tindakan politik. Tindakan politik ya. Oke. Nah, ada kemauan politik tidak menyelesaikan ini atau mempermainkan ini. Buat apa lagi harus dorong masyarakat untuk habiskan dana? Harus perlu bikin jalan pisana dengan yang jalan dulu masa saya sudah usul untuk jadi jalan negara masuk sana, terlantar sampai dengan sekarang. Jadi anggaran hanya untuk bikin jalan lancar sudah. Jangan dorong masyarakat di sana. Nah, saran saya, sesudah usulan ini masuk, orang tua tanda tangan dengan saya tanda tangan sebagai pelapor masuk, lalu kemudian DPR mulai dengan rapat mengesahkan keputusan adat, lalu dikirim ke sana. Pak Danren, Pak Dandim mendampingi masyarakat masuk kerja, sudah di situ. Kita nanti akan diumumkan, minta mereka keluar lalu mendampingi masyarakat kerja. Jangan upacara adat lagi. Ini tindakan nyata. Tujuan saya begitu. Dan begitu dikirim ke Jakarta harus jelas. Sekali lagi catatan saya sebagai orang tua ya. Jakarta jangan coba-coba lagi untuk berdiskusi tentang hal ini lagi. Ini final, keputusan final hanya disahkan. Dilaporkan ke sana karena apa? Batas yang ditetapkan antara Ambeno dan Amfoang harus batas adat dari dulu, sekarang dan seterusnya kekal. Itu orang Timur biasa bersumpah begitu. Kalau sampai pemerintah Jakarta tidak mengakui ini dan mau bernegosiasi lagi, berarti pemerintah tidak membela kami. Kami bergabung dengan Timor Leste. Begitu yang saya omong keras. Karena apa? Ini kan batas kami dulu sudah seperti itu. Jangan lagi sekali-kali pemerintah pusat menganggap ini tidak kuat. Sah karena masyarakat adat ini sudah pakai upacara adat.
mengesahkan batas antara Ambeno dan Waikusi. Lalu tindak lanjut selanjutnya ialah apabila sudah resmi batas ini, jangan lagi dijaga mereka di sana. Kalau di Eropa sana batas masuk dari negara ke negara kita tidak tahu sudah masuk situ kok aman. Kenapa kita di daerah miskin hari-hari dijaga seperti apa, dijaga perbatasan? Karena kita bikin tegang lewat batas yang tidak jelas seperti ini. Jadi saya minta supaya pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat mencermati apa yang saya katakan. Batas sudah final. Ini adalah produk budaya masyarakat. Dan saya sebagai orang tua adat bertanggung jawab untuk hal ini sampai di mana saja. Wow. Terima kasih. Baik Bapak, saya mencermatinya setelah mengetahui apa yang Bapak Ayub katakan ini, pada dasarnya masalah ini harusnya memang sudah diselesaikan sejak lama. Sudah lama. Dan tidak lagi menjadi sebuah permasalahan baru. Jangan bikin ulang-ulang. Nah, memang Kabupaten Kupang ini salah satu kabupaten yang unik. Ya. Unik dalam arti Kabupaten Kupang adalah kabupaten yang dekat dengan ibu kota provinsi. Ya. Kabupaten yang juga berbatasan dengan Timor Leste, dan Kabupaten Kupang sendiri merupakan sebuah kabupaten yang memiliki banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Ya. Oleh sebab itu, ya kita sama-sama berharap agar pemerintahan yang sekarang bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Ya. Nah, Bapak, kita masuk ke topik berikutnya. Ya. Ya, saya sedikit mau melihat sudut pandang Bapak dan mungkin kritik serta saran dari Bapak mengenai Kabupaten Kupang yang sementara ini kita melihat berbagai hal sedang dikerjakan. Kira-kira Bapak, menurut Bapak salah satu hal yang bisa mendatangkan PAD besar untuk Kabupaten Kupang ini, kira-kira menurut Bapak apa? Ya, keseriusan pemerintah memulai sesuatu lewat jalan yang tepat gitu. Oke. Kalau naik dari pagar tidak ikut ini kehilangan kunci masuk, biar lupa rumah juga terputar di tempat sah gitu. Kira-kira Kabupaten Kupang sendiri memiliki potensi apa yang kira-kira menurut Bapak bagus dan baik untuk dikembangkan sehingga mendatangkan PAD yang besar? Pertama, garam itu matahari tidak pernah akan berkurang, air laut tidak pernah, dan darat di pinggir itu merupakan satu potensi yang Tuhan karuniakan. Garam ya Pak? Garam, industri garam. Lalu kita bersyukur juga Pak Presiden mau supaya terjadi hilirisasi, termasuk hilirisasi garam untuk swasembada garam. Itu perlu. Nah, lokasi ada, matahari ada, laut ada, tapi kemauan politik daripada pemerintah di mana? Untuk PAD saya kasih info saja. Saya masuk 2009, Kabupaten Sabu dan Kabupaten Kupang waktu itu masih bergabung. Saya terima PAD tertinggi waktu itu adalah 16 miliar. Habis itu dalam bulan 5, saya dilantik pada bulan Maret, bulan 5, itu Sabu sudah terpisah. Hanya Kabupaten Kupang. Tapi dia naik jadi 20-an miliar. Habis naik dari 30-an. Terakhir, tahun 2017. Itu PAD-nya ya 120 miliar. Sebelum ada garam. Waktu itu kita baru giat untuk ada garam, industri garam. Nah, saya berhenti 2018, saya mundurkan diri itu pada 30 September 2018. Pertanggungjawaban itu sudah Quirinus Mas Neno. Nah, ternyata dari 120 turun menjadi 80, turun terus. Saya tidak tahu sekarang apa. Tanya, coba. Saya pernah tanya ya pada masa Pak Alexon Lumba, dia buat satu judul yang saya mata terbelalas. Karena dia bilang Kabupaten Kupang peraih ini PAD tertinggi. Saya langsung telepon wartawan, tidak pernah jawab saya. Tanya mereka,
Nilai nominal yang dihasilkan PAD berapa? Saya pikir mungkin 150 atau berapa. Karena saya tahu ada daerah lain PAD sampai 350 M dan sebagainya. Nah kalau tertinggi di Indonesia, wow, berarti kemajuan luar biasa. Ternyata PAD itu saya tahu, saya duga, itu mungkin di bawah 70 miliar. Nah yang mereka bilang tertinggi dalam hal nilai angka relatif. Relatif. Angka relatif artinya angka persentase. Ya, angka persentase. Kalau angka nominal, angka rupiah, dan itu yang harus berani kita pertaruhkan. Kalau jago membangun untuk PAD, jangan pakai angka relatif. Nah, angka relatif begini ya. Biasanya begini. Lu target ini tahun lu pencapaian ini, lu punya pencapaian PAD berapa? Katakanlah misalnya 100 rupiah misalnya. Lalu kemudian kalau dia kejar-kejar, dia dapat hanya 50 rupiah berarti hanya 50%. Tapi kalau dia kerja kuat, dia jadi misalnya tadi 100 jadi 98%, 80 tapi berarti itu dia hampir 100%. Itu angka relatif. Jadi persen antara yang dicapai dengan yang ditargetkan gitu. Persentase. Nah, persentase, angka persentase. Nah, biasanya orang buat target lemah. Hari ini lu mau kerja, lu pukul batu berapa tumpuk? Dia karena supaya kerja jangan paksa dia bilang 2 tumpuk sah. Nah kalau orang berani taruh, saya mau 20 tumpuk, berani pasang besar. Tapi dia pukul-pukul, satu hari dia bisa dapat misalnya 9 tumpuk. Persentasenya rendah daripada 20, tapi 9 tumpuk lebih besar daripada dia hanya 2 tumpuk. Dia penuhi 100%, itu 2 tumpuk, lebih kecil. Itu saya jelaskan supaya masyarakat awam tahu kalau kinerja pemerintah berprestasi, maka angka nominal PND itu yang jadi taruhan, dipertontonkan, diumumkan. Jangan hanya sebut dengan angka relatif, itu angka pencitraan supaya bilang dia baik padahal buruk. Itu harus dilakukan begitu. Nah, sekarang kenapa saya bilang garam? Saya bilang potensi matahari dia akan terus panas makin banyak. Berarti kualitas garam air laut tidak pernah akan kering. Lalu masyarakat adat punya tanah seperti itu. Tapi bagaimana mereka masuk? Itu yang tadi saya bilang, masuk menuju masyarakat harus masuk melalui pintu dan ada kunci masuk. Lo punya ini, katakanlah itu masyarakat Kabupaten Kupang, dia punya wilayah. Tapi kunci masuk masyarakat tidak betul. Biar Dirjen turun, Pak Presiden Jokowi waktu itu turun, tapi apa? Garam tapaku di tempat. Pada masa Pak Lawarihi 3.720 hektar itu untuk usaha garam oleh PT Panggung Guna Ganda. Nah, pada masa saya minta supaya saya tanda tangan perpanjangannya ke diakuisisi, diambil alih bukan PT Panggung Guna Ganda tetapi Puncak Keemasan apa kok begitu. Nah, tapi saya tidak tanda tangan karena saya bilang begini, itu dia punya penetapan HGU-nya itu bodong, prosesnya tidak benar, hanya untuk mengambil tanah masyarakat. Maka saya tidak tanda tangan, dipaksa saya tidak tanda tangan dengan berbagai cara, saya tidak tanda tangan. Tetap saya tidak tanda tangan. Itu karena habis itu saya berjuang dan saya tahu sampai saat ini waktu itu kami bertengkar di pusat dengan Pak Luhut Panjaitan dan saya tahu itu sudah dicabut HGU-nya. Sudah dicabut HGU-nya karena dasar saya waktu itu 3.720 hektar, luasannya jelas, batas tidak jelas. Itu kerjanya, itu pertanahan punya kerja begitu. Kenapa tidak kasih jelas supaya dia geser ke sini, geser ke sana, geser ke mana-mana. Saya waktu itu tuntut mereka coba turun dan tunjuk itu batas. Itu pertama, batas tidak jelas. Yang kedua,
Mengapa kasih HGU di dalamnya ada sekolah, ada gedung gereja, ada permukiman, ada usaha pertanian, ada ini. Apakah layak? Kalau HGU semua kosongkan. Nah itu yang namanya HGU bodong. Dan biasanya itu pengusaha-pengusaha yang datang minta supaya kerja-kerja itu harus kita wasi. Datang omongnya enak, tinggi sekali begini, tapi terakhir tidak jalan. Karena apa? Bisa saja dia usaha, dia dapat itu SK sertifikat untuk penuhi garam. Penuhi garam bukan di Kupang, tapi penuhi garam di Indonesia. Habis itu dong pegang, dong simpan di situ. Nah karena dia sudah dapat sertifikat dari situ, kamu tidak bikin apa-apa lagi. Rakyat mau di situ, ini hak HGU, ini tanah pemerintah. Lalu yang pemilik surat itu, dia impor garam misalnya dari Australia, dia penuhi, bahwa dia berprestasi. Dia tidak pernah disalahkan oleh pemerintah. Tidak disalahkan oleh pemerintah, tapi kita dipasung, kita diikat, kita tidak maju. Mau masuk dia bilang ini tanah negara. Nah ini yang kolusi, ini kerja yang sekarang pemerintah Prabowo harus perhatikan ini. Amankan. Tapi saya punya usulan nanti. Sebelum saya selesai, saya buat banyak pengusaha yang saya bikin. Lu masuk, saya kasih hanya 250 sampai paling tinggi 400. Saya tidak kasih banyak-banyak. Lu kerja itu dulu, maju saya tambah, maju saya tambah. Tapi begitu keluar SK, 45 hari tidak bertindak, saya cabut. Itu cara yang kita lakukan. Jadi akhirnya pengusahanya benar-benar kerja. Tapi saya sudah habis masa waktu. Lalu masuklah waktu itu Pak Victor Laskodat. Akhirnya apa? HGU yang sudah tanah itu sudah kembali ke masyarakat, seharusnya kembali ke masyarakat adat, karena masyarakat adat tidak bodoh. Mereka juga ingin maju, mereka juga tahu, tapi caranya bagaimana? Pemerintah harus fasilitasi. Nah majulah Pak Victor Laskodat memberikan HPL, hak pengelolaan. Saya kemarin pergi di pertanahan. Saya pergi di pertanahan provinsi. Saya tanya, apa status hak HPL itu? Itu berarti tanah itu masih dikuasai oleh negara. Jadi mereka yang kerja-kerja di sana dong kerja, tetapi ya itu tanah negara. Dasarnya apa tanah negara? Kita bicarakan. Nah sehingga mau baru-baru katanya Pak dari kementerian turun ketemu Pak Gubernur. Mau ketemu dengan Bupati. Nah coba mau industri tanah mana yang mau pakai. Masyarakat sekarang trauma. Trauma untuk menyerahkan tanah. Trauma untuk bekerja dengan sistem kerja seperti ini. Nah jalan keluar apa sebenarnya? Ya saya belum bisa omong jalan keluar. Saya mau lihat dulu. Mereka mau kerja dari mana pi mana. Kalau berdiskusi dengan saya oke. Saya punya jalan keluar. Tapi pemerintah tidak jalan, saya tetap akan bersatu dengan masyarakat. Kami punya jalan, kami akan jalan. Saya berani bertarung. Kok bukti itu dulu HGU mana? Lalu kemudian datang lagi dengan ini waktu itu HPL. Pak Jokowi turun. Mana dia punya bukti? PAD kenapa tidak lebih meningkat dari masa saya? Kenapa DPR juga tidak ungkit ini? Dong hanya omong apa sah, sibuk apa sah. Sibuk dengan membagi uang yang dari pusat, tapi tidak sibuk bagaimana meningkatkan PAD, menghasilkan PAD dari sini. Jadi ya duduk tengah saya di situ. Langsung akhirnya saling membodohi sudah. Oke Bapak, jadi memang salah satu poin atau salah satu hal yang bisa diangkat dari Kabupaten Kupang adalah pengolahan garam yang profesional, yang benar-benar memperhatikan masyarakat di sekitar dan memberdayakan mereka sehingga bukan hanya masalah PAD yang naik, tetapi masyarakat dalam ekonominya juga akan lebih membaik. Ya, saya mungkin tambahkan itu yang hak
yang diberikan oleh itu BUMN, itu di Bipolo antara keluarga Tapikap dan Kaisnube. Itu memberikan itu. Sekarang saja masyarakat mengeluh, ditipu, dibohongi dan sebagainya. Saya bilang, kalau kamu percaya saya, kita pecat mereka. Dia mau perkara silahkan. Lalu ada itu HGU yang namanya GIN juga tidak jalan. Tapi saya tahu karena apa. Ya, kalau masyarakat mau bersatu dengan saya, mari. Saya fasilitasi dengan pola pikir kampung saya. Oke. Sebenarnya menarik Bapak, tapi kita kehabisan waktu. Makasih. Saya mengucapkan terima kasih Bapak karena sudah menerima kami di sini. Baik, terima kasih. Saya berharap podcast kita selanjutnya bisa jauh lebih menarik lagi. Boleh. Baik, ya Bapak ya, Bapak janji. Sepanjang. Saya tidak pernah akan mundur begitu. Mau diserang dari berbagai pihak, saya selalu siap. Siap Bapak, makin siap. Makin maju makin menarik pasti. Makin maju makin menarik. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan kesempatannya. Say viewers, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Bye bye.